tapi saya bukan orang baru dalam dunia perpolitikan di negeri ini. Hal begitu biasa. Sungguh pun naskah asli laporan akhir TPF Munir belum diketemukan. Kopi naskah laporan lengkap akan kami serahkan ke pemerintah yang sekarang. 15 tahun kami tidak akan lupa bahwa kami semuanya di sini tetap bersama-sama untuk meminta pertanggungjawaban negara hari ini juga lewat presiden yang berkuasa hari ini untuk menuntaskan kasusnya, membuka yang harusnya kasus ini sudah terang benderang. Jika Presiden Jokowi memandang perlu untuk dibuka ke masyarakat, kami memberikan dukungan penuh agar masyarakat mengetahui apa saja dan yang ada di dalam laporan tersebut. Tapi sekali lagi kami ingin mengingatkan di 15 tahun Munir, Presiden Jokowi di periode kedua kepemimpinannya sangat mungkin dan sangat bisa. Tim Pencari Fakta atau TPF pembunuhan aktivis hak asasi manusia Munir Said Thalib raib. Padahal naskah itu telah diserahkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2005 lalu. Menurutnya, selama 2 minggu ini, SBY mengajak mantan pejabat Kabinet Indonesia Bersatu untuk membahas dokumen itu. Mantan Ketua TPF Marsudi Hanafi dan juga mantan anggota TPF Rahlan Nasyidik hadir dalam pertemuan. Dia mengingat pada pertemuan antara pemerintah dengan TPF Munir pada akhir Juni 2005, Marsudi menyerahkan sekitar 6 lembar kopi yang diserahkan kepada pemerintah. Secara simbolik, naskah pertama diserahkan kepada Presiden Jokowi, kepada Presiden SBY, disaksikan semua yang hadir. Naskah yang lain dibagikan kepada pejabat terkait. Setelah pertemuan itu, Presiden SBY memerintahkan Seskap Sudi untuk mendampingi Ketua TPF Munir Marsudi guna memberikan pernyataan pers. Sudi mengatakan para mantan anggota pejabat di KIB akan terus mencari di mana naskah-naskah itu disimpan, mengingat hingga saat ini sejumlah penegak hukum juga telah berganti. Kapolri telah berganti 7 pejabat, Jaksa Agung sudah 4 pejabat, Kepala BIN sudah 5 pejabat, Menteri Hukum dan HAM sudah 5 pejabat, dan Sekretaris Kabinet sendiri sudah 4 pejabat. Semua rekomendasi dari TPF juga telah ditindaklanjuti oleh Presiden dan instansi-instansi terkait. 5 tahun sudah pejuang hak asasi manusia Munir meninggalkan kita semua. Di mana pada 7 September 2004, tepat 5 tahun lalu, bagaikan petir di siang bolong, sebuah pesan singkat masuk ke ponsel dari seorang alumni UI yang melanjutkan pesan yang datang dari Belanda. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aktivis HAM Munir meninggal dunia dalam perjalanan dengan Garuda dari Jakarta ke Amsterdam. Antara percaya dan tidak, saya saat itu sedang rapat dengan Widya di Geraha LIPI lantai 11, terus berupaya mendapatkan informasi lebih lengkap. Sasaran pertama tentunya adalah Usman Hamid, koordinator Kontras, penerus Munir. Ternyata pesan singkat itu bukan isapan jempol, benar Munir telah tiada. Kedukaan kami semakin menjadi karena Munir ternyata bukan meninggal secara normal, melainkan dibunuh. Hingga kini pengadilan atas pembunuhan Munir pun belum menyingkap siapa dalang pembunuhan Munir dan dengan alasan apa Munir dibunuh. Pengadilan itu sendiri penuh dengan misteri. Aneh, mengapa hanya mantan pilot Garuda Indonesia Polikarpus Budihari Priyanto yang dihukum 20 tahun penjara, sementara pemberi perintahnya bebas merdeka. Pengadilan berakhir pada 31 Desember 2008 dan ternyata memutuskan bahwa Muhdi PR, mantan Deputi 5 Badan Intelijen Negara, dinyatakan bebas murni karena tidak terbukti menjadi pelaku pembunuhan Munir. Upaya pencari keadilan bagi Munir memang bagai berhadapan dengan batu karang yang amat keras. Tak ada pihak yang berani ambil resiko, termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, untuk secara tegas memerintahkan agar kasus Munir dituntaskan kala itu. Entah mengapa, upaya untuk memberikan keadilan bagi Munir selalu terbentur pada alasan tak mungkin kita membongkar aib yang ada di BIN. Jika tak ada lagi kerahasiaan negara, bagaimana nasib institusi intelijen negara itu? Di AS pun, kata pendukung aliran ini, terbunuhnya Presiden John F. Kennedy di Dallas pada 1963 juga tak pernah tuntas. Ragam pendapat pun muncul. Bagi kebanyakan orang, tak ada salahnya kasus pembunuhan Munir dituntaskan. Ini untuk mengakhiri kebiasaan aparat intelijen yang dulu sering melakukan tindakan intelijen hitam, suatu operasi yang harusnya tidak dilakukan dalam negeri. Lepas dari polemik itu, acungan jempol juga perlu diberikan kepada Suciwati, istri Munir. Hingga kini, Suci tanpa lelah tetap gigih berjuang mencari keadilan bagi sang suami. Di mata para pendukung Munir, berlaku kalimat, keadilan Munir, keadilan buat semua. Upaya Suci bukan hanya dilakukan di dalam negeri, tapi juga di luar negeri. Namun, satu janji yang masih ditagih Suci dan teman-temannya adalah apa yang dinyatakan Presiden SBY 5 tahun lalu. Saat itu, SBY menyatakan ia tak dapat membuat banyak karena dia didukung oleh Partai Demokrat yang hanya memiliki 7% di DPR RI.
Seiring bergulirnya waktu, kini Partai Demokrat merupakan partai terbesar di DPR RI dengan lebih dari 20% kursi di DPR RI. Dukungan terhadap SBY tentunya lebih solid ketimbang 5 tahun lalu. Pertanyaannya, akankah SBY memenuhi janjinya? Etika politik yang berlaku umum sebenarnya mengajarkan janji politik itu adalah hutang kepada rakyat. Hutang politik tentunya harus dibayar dengan kebijakan. Tanpa itu kekuasaan terasa hambar karena tak ada kaitan antara janji dan kebijakan. Diminta atau tidak sepatutnya Presiden SBY memenuhi janji-janji politiknya. Terlalu banyak janji tanpa pemenuhan pada rakyat. Bukan hanya legitimasi politik menjadi taruhan, melainkan juga hukuman dari Sang Pencipta. Orang sering mengatakan, derita rakyat yang datang bertubi-tubi dari soal gempa bumi, kereta api tabrakan, pesawat TNI jatuh, kapal motor tenggelam, kasus Bank Senturi sedikit terkuak, tak ada hubungannya dengan soal janji-janji politik SBY yang diingkarinya. Ingkar janji seseorang terhadap orang lain memang tak membawa petaka besar, kecuali rezeki orang itu akan seret. Tapi jika janji itu diucapkan petinggi negara, Sang Pencipta dapat memberikan peringatan dengan caranya sendiri. Hari ini, Munir yang kita cintai telah pergi, tapi hari ini pula kita perlu menagih janji politik SBY tanpa harus berlaku kasar terhadap kekuasaan. Masih ingatkah SBY pada janjinya yang konon dilontarkan sambil berlinang air mata? Kita tunggu saja. Apakah SBY berani mengambil langkah pasti untuk keadilan bagi Munir? Tuntutan dan dukungan sudah dilakukan oleh banyak pihak agar SBY tegar dan berani mengambil keputusan sesuai dengan janji politiknya dulu. Akankah ucapan SBY bahwa kita akan mengukir sejarah baru, yakni menyelesaikan kasus Munir setuntas-tuntasnya, akan menjadi kenyataan? Pertanyaan itu tentunya masih ada di kalbu suci istri Munir. Kita tidak ingin mendesak SBY, namun hanya mengingatkan bahwa janji seorang pemimpin bangsa berbeda kadarnya dengan janji seorang pengemis di tepian jalan.